warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Dia Safitri, NIM 451241904. Di sini saya akan memaparkan mengenai keselamatan kerja di laboratorium. Tujuan kita mengetahui keselamatan kerja di laboratorium yaitu agar membuat kita lebih berhati-hati dalam melakukan percobaan sehingga kemungkinan terjadinya kecelakaan itu sangat kecil. Kemudian selain itu kita juga perlu mengenal alat-alat yang ada di dalam laboratorium agar mempermudah kita dalam melakukan praktikum dengan mengenalnya fungsi dan kegunaan dari masing-masing alat yang ada di laboratorium tersebut. Sebelumnya saya akan memberikan sedikit pengantar. Laboratorium itu sendiri merupakan tempat di mana dilakukannya berbagai penelitian dan juga praktikum. Di dalam laboratorium itu terdapat berbagai macam alat dan bahan yang dibutuhkan guna mendukung kegiatan di dalam laboratorium. Pada saat praktikum, praktikan akan menggunakan alat-alat yang berada di laboratorium. Alat-alat dan bahan yang digunakan ketika praktikum sangat penting untuk terlebih dahulu dipahami, sehingga praktikan dapat menggunakannya dengan lebih baik dan mengetahui fungsinya secara baik. Dalam penggunaan alat dan bahan, praktikum ini harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti agar alat tersebut tidak rusak. Dengan mengenali alat dan bahan pula, praktikan dapat mengetahui alat dan bahan mana saja yang berbahaya maupun tidak berbahaya, sehingga praktikan dapat menggunakannya dengan baik. Mengenai keselamatan kerja dalam laboratorium lingkungan atau dalam laboratorium, keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium sangat penting dan perlu diperhatikan, khususnya karena sangat terkait dengan kinerja dosen atau peneliti maupun mahasiswa. Semakin mencukupi tersedianya fasilitas keselamatan dan keamanan kerja, maka akan semakin sedikit kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai jenis dan label bahan kimia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis dan bahan kimia yang berbahaya. Yang pertama yaitu ada bahan kimia mudah meledak. Bahan kimia yang diberi simbol seperti gambar pertama ini adalah bahan yang mudah meledak. Ledakan pada bahan tersebut bisa terjadi karena beberapa penyebab, misalnya karena benturan, pemanasan, pukulan, gesekan, reaksi dengan bahan kimia lain, atau karena adanya sumber percikan api. Ledakan pada bahan kimia dengan simbol ini kadang kali terjadi meski dalam kondisi tanpa oksigen. Beberapa contoh bahan kimia dengan sifat mudah meledak yaitu misalnya TNT, amonium nitrat, dan nitroselulosa. Kemudian gambar yang kedua yaitu gambar bahan kimia yang mudah teroksidasi. Bahan kimia yang diberi simbol ini merupakan bahan kimia yang bersifat mudah menguap dan mudah terbakar melalui oksidasi. Penyebab terjadinya kebakaran umumnya terjadi akibat reaksi antara bahan tersebut dengan udara yang panas, atau karena percikan api, atau karena reaksi dengan bahan-bahan yang bersifat reduktor. Contoh bahan kimia yang termasuk dalam bahan kimia yang mudah oksidasi yaitu misalnya hidrogen peroksida dan kalium perklorat. Kemudian yang ketiga yaitu bahan kimia yang mudah terbakar. Nah, bahan ini simbol tersebut menunjukkan bahwa bahan kimia tersebut bersifat mudah terbakar. Bahan mudah terbakar dibagi menjadi dua jenis, yaitu amat sangat mudah terbakar dan sangat mudah terbakar. Contoh dari bahan yang mudah terbakar yaitu seperti aluminium alkyl fosfor, butane, dan propane. Kemudian gambar selanjutnya yaitu simbol bahan kimia beracun. Simbol bahan kimia yang beracun ini menunjukkan
menunjukkan bahwa bahan kimia tersebut bersifat akut dan kronis, bahkan bisa menyebabkan kematian pada konsentrasi tinggi. Keracunan karena bahan dengan simbol di atas bukan hanya terjadi jika bahan masuk melalui mulut, ia juga bisa meracuni lewat proses pernafasan atau melalui kontak dengan kulit. Contoh dari bahan kimia bersifat beracun yaitu misalnya arsen triklorida dan merkuri klorida. Selanjutnya yaitu ada bahan kimia bahaya iritasi. Maksudnya simbol bahan kimia itu menunjukkan adanya resiko kesehatan jika bahan masuk melalui pernafasan, melalui mulut, dan melalui kontak kulit. Jadi bahan kimia tersebut jika terkena dengan kulit kita ataupun pernafasan bisa mengalami iritasi. Contoh bahan ini seperti amonia dan benzil klorida. Kemudian ada simbol bahan kimia yang bersifat korosif, menunjukkan bahwa suatu bahan tersebut bersifat korosif dan dapat merusak jaringan hidup. Karakteristik bahan dengan sifat ini umumnya bisa dilihat dari tingkat keasaman pH-nya. pH dari bahan bersifat korosif lazimnya berada pada kisaran kurang dari 2 atau lebih dari 11,5. Contohnya misalnya oksida dan klor. Kemudian yang terakhir ada simbol bahan kimia berbahaya untuk lingkungan. Simbol bahan kimia ini menunjukkan bahwa bahan kimia tersebut berbahaya bagi lingkungan karena melepasnya langsung ke lingkungan, baik itu ke tanah, udara, perairan, atau mikroorganisme dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Contohnya seperti tetraklorometan, tributil timah klorida, dan petroleum bensin. Selanjutnya ada alat laboratorium lingkungan. Nah, yang pertama itu ada tabung kalibrasi. Tabung kalibrasi itu berfungsi fungsinya itu untuk kalibrasi gas standar. Kegunaannya untuk menguji emisi. Yang kedua, spektrofotometer. Nah, fungsinya itu untuk analisis amonia, nitrat, nitrit, fosfat, dan lain sebagainya. Nah, fungsinya itu untuk analisis limbah cair. Yang ketiga, lemari asam. Fungsinya sebagai tempat reaksi asam dan basa. Kegunaannya itu untuk tempat reaksi asam basa kuat. Yang keempat itu pH meter. Fungsinya itu untuk menganalisis pH dan kegunaannya itu untuk analisis limbah cair. Yang kelima itu ada total organic carbon analyzer. Fungsinya itu untuk analisis total organik karbon. Nah, kegunaannya itu dalam analisis limbah cair. Yang keenam ada oil content. Nah, oil content ini berfungsi untuk menganalisis minyak dan lemak. Kegunaannya untuk analisa limbah cair. Kemudian yang ketujuh ada pompa vakum. Nah, pompa vakum ini berfungsi untuk analisis TSS dan minyak lemak. Kegunaannya untuk analisa limbah cair. Yang kedelapan itu ada neraca analitik. Nah, neraca ini mempunyai fungsi sebagai timbangan sampel. Kegunaannya untuk sampel padat dan cair. Yang kesembilan ada inkubator. Inkubator ini memiliki fungsi sebagai tempat inkubator BOD. Kegunaannya itu untuk menganalisa sampel limbah cair. Kemudian ada oven. Oven itu sendiri memiliki fungsi sebagai analisa kadar air, TSS, dan lain sebagainya. Kegunaannya untuk analisa sampel limbah cair. Kemudian ada COD reaktor. Nah, COD reaktor ini memiliki fungsi sebagai pemanasan sampel COD. Kegunaannya untuk analisa COD dalam sampel limbah. Kemudian ada turbidity meter. Fungsinya sebagai analisa kekeruhan dan kegunaannya itu untuk menganalisa sampel limbah cair. Kemudian ada peralatan keselamatan kerja. Yang pertama itu ada APAR. Fungsinya itu untuk pertolongan pertama dalam menangani bahaya kebakaran. Kemudian ada safety shower.
Fungsinya untuk pertolongan darurat apabila ada orang yang bajunya terbakar. Kemudian yang ketiga ada pencuci mata. Fungsinya untuk mencuci mata atau muka jika terkena oleh bahan kimia. Yang keempat ada sepatu pengaman, berfungsi untuk sebagai alat pelindung kaki. Kemudian ada sarung tangan, fungsinya untuk melindungi tangan dari kontak bahan kimia. Yang keenam ada kacamata pengaman, fungsinya untuk melindungi mata dari percikan bahan kimia. Selanjutnya yang terakhir ada jas laboratorium, fungsinya untuk melindungi badan dari bahan kimia yang dapat menimbulkan luka. Keselamatan dan keamanan kerja memerlukan perhatian khusus. Keselamatan kerja di laboratorium perlu diinformasikan secara cukup dan relevan untuk mengetahui sumber bahaya di laboratorium dan akibat yang ditimbulkan serta cara penanggulangannya. Dalam sebuah laboratorium pasti ada peraturan keselamatan kerja. Nah, dari tujuan adanya peraturan keselamatan kerja yaitu untuk menjamin yang pertama, kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan orang yang bekerja di laboratorium. Yang kedua, mencegah orang lain terkena resiko terganggu kesehatannya akibat dari kegiatan di laboratorium. Yang ketiga, mengontrol penyimpanan dan penggunaan bahan kimia beracun dan mudah terbakar. Yang keempat, mengontrol pelepasan bahan berbahaya gas dan zat berbau. Nah, kecelakaan kerja sendiri itu bisa terjadi secara dengan tiba-tiba, dan kecelakaan kerja itu bisa terjadi walaupun kita sudah berhati-hati. Bila hal itu terjadi, maka yang pertama, jangan panik. Yang kedua, mintalah bantuan rekan Anda yang ada di dekat Anda. Maka dari itu, kenapa ketika praktikum kita tidak boleh melakukannya secara sendiri. Yang ketiga, bersihkan bagian yang mengalami kontak langsung dengan bahan tersebut. Yang keempat, bila bahan tersebut kena kulit, dipastikan jangan digaruk karena supaya tidak merata pada luka-luka pada kulit yang tidak terkena bahan kimia sebelumnya. Yang kelima, bawa keluar ruangan supaya korban yang mengalami kecelakaan tersebut banyak menghirup oksigen. Yang keenam, bila kondisinya mengkhawatirkan, segera hubungi paramedik. Kesimpulannya yaitu keselamatan kerja di laboratorium hendaknya menjadi utama. Kegiatan praktikum harus memperhatikan aspek-aspek keselamatan kerja, dan sebelum melakukan praktikum kita harus mengenali semua keadaan bahaya. Setelah kita mengenali, kemudian mengambil tindakan demi keselamatan kerja dan melakukan praktikum secara hati-hati. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan dan ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.